Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mister doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 dan 4. Ayo, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 3, PKN, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Bahasa Indonesia, mencari ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam teks atau lagu yang menggambarkan hidup rukun. SBDP, mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Subtema 4, PKN, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Bahasa Indonesia, mencari ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam teks atau lagu yang menggambarkan hidup rukun. SBDP, mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam perkarya. Hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Udin telah melaksanakan salah satu sila Pancasila, yakni sila pertama dengan lambang bintang. Perhatikan gambar di bawah ini. Kegiatan berteman dengan orang yang berbeda agama mencerminkan Pancasila sila kedua. Sila kedua pada Pancasila berlambangkan rantai. Perhatikan gambar di bawah ini. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Perbuatan tersebut sesuai dengan Pancasila sila ketiga dengan lambang pohon beringin. Perhatikan gambar berikut. Udin dan teman-temannya sedang berdiskusi tentang tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Perbuatan tersebut mencerminkan sila keempat dengan lambang kepala banteng. Perhatikan gambar di bawah ini. Kerja bakti mencerminkan keadilan bagi seluruh warga sekolah, termasuk juga siswa-siswinya. Perbuatan tersebut sesuai dengan Pancasila sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Mengenal kalimat perintah. Apakah yang dimaksud dengan kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta atau menyuruh melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Perhatikan percakapan berikut ini. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Coba perhatikan kalimat perintah pada percakapan Ibu dan Udin saat Udin akan pergi ke sekolah. 1. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. 2. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Coba cari kalimat perintah saat berada di dalam kelas. 1. Masuklah ke kelas dengan tertib. 2. Berdoalah dengan tenang. 3. Jangan menyontek. Mengenal kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak berbicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu.
Coba kita amati percakapan Udin saat mengatur dalam mengawasi kegiatan piket berikut. Udin, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas ya. Siti, siap Din, aku akan menyapu. Edo, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Beni, aku akan membersihkan lemari buku. Udin, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Di dalam percakapan tersebut ada dua contoh kalimat ajakan, yaitu 1. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai dengan pembagian tugas. 2. Terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Mengenal kalimat penolakan. Kalimat penolakan merupakan kalimat untuk menolak suatu gagasan atau pendapat yang diberikan oleh orang lain. Kalimat ini disampaikan langsung tanpa menyetujui gagasan atau pendapat yang ditolak. Perhatikan percakapan berikut ini. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Dalam percakapan tersebut, ada contoh kalimat penolakan. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Mengenal ungkapan. Ungkapan adalah gabungan dua kata atau lebih yang digunakan seseorang dalam situasi tertentu untuk mengkiaskan suatu hal. Gabungan kata ini, jika tidak ada konteks yang menyertainya, memiliki dua kemungkinan makna, yaitu makna sebenarnya atau denotasi, dan makna tidak sebenarnya, makna kias atau konotasi. Contoh kalimat ungkapan. 1. Setiap hari ayah membanting tulang mencari nafkah untuk keluarga. 2. Paman datang dari Jakarta membawa buah tangan. 3. Menyelesaikan masalah harus dengan kepala dingin. Membanting tulang artinya bekerja keras. Buah tangan artinya oleh-oleh. Kepala dingin artinya tenang. Ayo kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. Satu bangsa, satu bahasa.
Bagaimana perasaanmu saat mendengar lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Makna lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa memiliki makna bahwa seseorang harus merasa memiliki satu tanah air yang sama. Satu bangsa. Ini artinya adalah meskipun kita terdiri dari beragam suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda, kita tetap mengaku sebagai bagian dari satu bangsa, bangsa Indonesia. Mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Karya imajinatif 2 dimensi adalah suatu karya seni rupa yang hanya memiliki 2 sisi, yaitu sisi panjang dan lebar, sehingga tidak mempunyai ruang karena tidak mempunyai unsur ketebalan. Contoh seni imajinatif 2 dimensi. 1. Lukisan. 2. Batik. 3. Lukisan dinding. 4. Poster. Karya imajinatif 3 dimensi. Karya imajinatif 3 dimensi adalah karya seni yang tidak hanya datar. Ia tak hanya bisa dilihat atau disentuh dari satu sisi, tapi 3 sisi. Contoh karya 3 dimensi. 1. Patung atau arca. 2. Vas bunga. 3. Topeng. 4. Mebel, meja, kursi, dan lain-lain. Mengenal pengolahan kerajinan, bahan alam, dan kerajinan bahan buatan dalam berkarya. Kerajinan bahan alam merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan alam atau bahan dasarnya bahan-bahan alam seperti serat alam, bambu, dan rotan. Contoh kerajinan bahan alam. 1. Guci atau gerabah terbuat dari tanah liat. 2. Bakia terbuat dari kayu. Kursi rotan terbuat dari rotan. Angklung terbuat dari bambu. Kerajinan bahan buatan merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan buatan seperti plastik, gips, sabun, lilin, dan lain-lain. Bahan buatan adalah sesuatu yang diperoleh dari hasil olahan manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan bahan yang berasal dari alam. Contoh kerajinan bahan buatan. 1. Dompet terbuat dari kulit sintetis. 2. Baju terbuat dari kain. Kerajinan plastisin terbuat dari plastisin. Keranjang sampah terbuat dari besi atau aluminium. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Selanjutnya, kalian mengerjakan soal Google Form yang sudah Mister siapkan ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.